pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau Tuhan. Waktunya kami duduk diam di bawah kaki-Mu, dengarkan sebagian firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu. Urapi keterbatasan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua, yang kami boleh diberkati dengan kebenaran firman. Pimpin Tuhan dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh menikmati akan kasih karunia yang Tuhan limpahkan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur kami kehadiran-Mu Bapa di surga. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita saudara pada hari ini? Amin. Sukacita kenapa nih? Ya. Sukacita karena Yesus. Ya, sukacita karena mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini? Amin. Saya yang menyampaikan tidak ada apa-apanya, tapi biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Tulisan ini dari kecil. Nah, kitabnya. Ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Dia bagi mencari itu satu. Perjanjian lama. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama. Sudah Filipi? Sudah dapat? Dia mesti cari. Sudah ya? Filipi 2 ayat 1. Mau coba mau diituin. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ya, judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertumbuh lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema jemaat yang sehat. Setiap kita pasti ingin jemaat yang kita di dalamnya kita beribadah memiliki jemaat yang sehat. Pasti Pak Wanto juga pun ingin setiap jemaat kita di sini
yang digembalakan oleh Pak Wanto dengan sehat. Kalau sehat pasti dengan baik, tidak ada satu penyakit, ada masalah yang terjadi. Tetapi benar-benar sehat secara benar itu di dalam jemaat itu. Nah, ini penting. Kenapa saya menyampaikan firman Tuhan ini? Karena lihat gereja kita ini baru mulai. Dan perlu dan penting sekali kita memiliki jemaat yang sehat. Kalau jemaat yang sehat, pasti kita bangun dari dasarnya, fondasinya baik, dan kedepannya pasti akan lebih baik. Jemaat itu walaupun banyak, tapi kalau tidak sehat di dalamnya, maka tidak akan bisa menikmati ibadah yang baik. Jadi penting sekali jemaat sehat itu harus digumulkan dan harus diperhatikan, apalagi dirindukan oleh Pak Wanto, dan kita di sini pun rindu memiliki jemaat yang sehat. Seperti kita juga pun rindu untuk kita selalu sehat. Kalau dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas kita dengan sehat. Dengan demikian juga kalau jemaat yang sehat di dalamnya, maka di dalamnya ada sesuatu yang baik yang kita boleh rasakan di dalamnya. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang sehat itu adalah pokok penting dalam gereja. Pertumbuhan jemaat yang multi kompleks dari bayi hingga menjadi dewasa meliputi dimensi penginjilan, pemuridan, pemberdayaan, pemulihan karakter, dan lain-lain, sampai pada puncaknya adalah kesempurnaan. Bukan tidak mungkin terhambat jika diwarnai perselisihan. Itu kan sering terjadi di dalam gereja-gereja. Bahwa awalnya bagus, tetapi sudah berdiri berjalan begitu banyak ada perselisihan di sana sini, dan kita tidak inginkan itu terjadi. Kita tetap inginkan berjalan dengan baik, gereja kita itu mengarah kepada hal yang baik. Nah, karena itu perlu diwaspadai berbagai ancaman-ancaman penyakit dalam jemaat. Misalnya pelayan-pelayan Tuhan yang bermental tempe dan mempunyai perilaku yang sangat buruk. Ini perlu disikapi oleh gembala sidang dan koordinator ibadah yang berani, tegas, dan mengultimatum setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mau seenaknya sendiri dan tidak mau berkomitmen bersama-sama untuk membangun gereja ini ke depannya. Kan banyak yang terjadi seperti itu. Kita melihat, kita mengamati bahwa gereja kita ingin supaya pelayan-pelayan, baik hamba Tuhan, baik pemimpin pujian, punya komitmen yang sama. Kalau Pak Wanto punya komitmen untuk membangun gereja ini, dan juga koordinator ibadah, dan setiap kita ingin punya komitmen yang sama membangun gereja ini. Tidak ada setengah-tengah, tidak ada main-main. Dan disinilah dasar yang pertama yang harus dibangun. Komitmen itu yang harus ada, sehingga kedepannya gereja kita akan menjadi lebih baik. Ya, jemaat Filipi adalah jemaat yang pertama didirikan oleh Paulus di Eropa. Di dalamnya ada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, juga pekerja-pekerjaan yang menentang Paulus. Maka itu kita akan mempelajari jemaat yang sehat yang digambarkan oleh Paulus. Jemaat yang sehat adalah yang pertama, kehidupan jemaat yang harmonis. Kita melihat di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4 yang saya bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kehidupan jemaat yang harmonis memiliki dasar-dasar dalam Kristus. Dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Nasihat apa itu? Nasihat yang membawa orang keluar dari dosa. Ada penghiburan kasih, penghiburan yang memberikan solusi hidup. Ada persekutuan roh, adalah persekutuan di dalam Roh Kudus, dan juga berarti persekutuan tiap-tiap orang yang ada di dalam Roh Kudus. Ada kasih mesra, kasih yang merangkul, belas kasihan yaitu peduli. Nah, setiap jemaat Kristus yang di dalamnya berjemaat ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Maka kehidupan jemaat itu menjadi harmonis. Karena di dalamnya itu yang ada, yang dikenakan, yang dilakukan di dalam jemaat itu. Tidak mungkin jemaat itu menjadi amburadul, tidak lebih baik. Karena di dalamnya itu ada nasihat. Yang tadi saya bilang, nasihat itu bukan nasihat yang tidak benar, tapi nasihat yang berdasarkan firman Tuhan, yang memberikan satu hal yang di jalan keluar. Penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra. Nah, jika kehidupan jemaat ini menjadi harmonis, kita pun rindu. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam jemaat kita yang mempunyai harmonis di dalamnya itu. Di dalam Mazmur 133 ayat 3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau harmonis pasti ada berkat Tuhan. Berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat yang ada terjadi dalam jemaat itu. Karena Tuhan melihat senang dengan harmonis, akur satu dengan yang lain, maka Tuhan limpahkan itu berkat-berkat yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Yang pasti jelas itu berkat akan mengalir dalam kehidupan jemaat. Makanya jemaatnya akan menikmati berkat itu dalam kehidupan berjamaah. Jadikah kita kehidupannya harmonis. Karena itu perlulah jemaat itu menegakkan dan membangun nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, yaitu kasih yang peduli satu dengan yang lainnya, saling merangkul satu dengan lainnya. Tidak saling mengontokkan, tidak saling sikut dengan lainnya, tapi saling merangkul dan peduli itu ada di dalam jemaat kita. Maka berkat-berkat itu akan mengalir dalam kehidupan berjemaat. Ya, kehidupan jemaat yang harmonis juga memiliki sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati di sini, sehati sepikir di sini adalah dua pemikiran menjadi satu di dalam Kristus. Jadi setiap orang mempunyai hati yang sama, pikiran yang sama. Nah, kepada jemaat yang sehat ini harus memiliki hidup yang sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mungkin nggak orang saya aja yang dari kecil sama adik saya aja nggak bisa satu, paling ribut.
salah sedikit ribut, omong sedikit. Apalagi kita di semua nih yang berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda pemikiran. Jadi dewasa jadi satu, nggak mungkin. Sehati sepikir itu bisa terjadi dalam kehidupan berjemaat yang di sana juga dan di kita di tempat ini sulit rasanya. Perbedaan itu yang ada yang membuat jadi pertentangan satu dengan lain. Pemikiran, pemahaman yang berbeda. Tapi semua itu bisa menjadi satu jika diarahkan kepada visi dan misi. Saya nggak perlu jabarkan lebih jauh visi, cuma hanya gambarkan. Visi adalah tujuan atau gambaran masa depan yang akan kita raih dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan misi adalah apa yang kita lakukan untuk mencapai visi. Jadi semua ini berangkat sehati sepikir didasarkan visi dan misi itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan mempunyai kesatuan bersama, kita wujudkan bersama-sama. Itu diarahkan kepada visi dan misi. Jadi betapa pentingnya visi dan misi itu. Kalau di gereja kita belum. Nah, tinggal Pak Wanto yang menerjemahkan nanti visi dan misi. Temanya mungkin tahun 2003, temanya apa, visi misinya. Kalau bisa sih memang ada banner dibikin. Kalau gitu biasanya kalau di gereja yang lain tuh pakai ada overhead iklannya ya, dan ada layarnya. Itu ditampilkan. Sehingga jemaat semua tahu, pelayan Tuhan tahu. Jadi kita sama-sama mendorong, sama-sama berpikir, sama-sama kita bergerak, sama-sama kita menyatukan hati kita untuk visi dan misi itu kita bisa wujudkan, realisasikan. Nah ini ke depannya. Dan saya kembalikan kepada Pak Wanto ini satu hal yang kita mau bangun gereja kita itu. Sehingga di tahun 2003 kita mulai bergerak dari dasar yang ada ini, yang seberapa pun yang ada ini. Saya yakin gereja ini kita masih bangun lebih maju lagi. Saya ada punya pemikiran untuk gereja ini. Saya belum tuangkan kepada Pak Jenny. Nanti ada besuk kita buat. Nanti kalau ada 20 orang, 5 orang, 4 orang itu memikirkan 5 jadi mengepalai satu dengan yang lain. Kita kan nggak tahu, kayak Jamie nggak tahu orang ini siapa, tinggal di mana. Nanti dibikinlah ada ada renungan. Nah itu yang dikembangkan lebih jauh untuk gereja kita ini bisa berkembang. Karena saya dulu waktu pelayanan di gereja GKJ Kramat Jati ya yang lalu itu, saya besuk banyak sekali. Itu jemaat bisa sampai 100, pagi 100, sorenya 100. Karena dibesukin. Malah yang baru tidak dibesukin malah tanya, kok pas saya nggak pernah didatangin gembalanya gitu. Pengen dibesukin, pengen diperhatikan. Itu yang kita pikirkan juga nantinya. Selain kita mempunyai visi dan misi, kita bangun gereja kita ini bersama-sama. Yang penting kita pikirkan ini bersama dengan baik. Kalau kita lihat Rasul Paulus ini pemohon kepada jemaat ini supaya sehati sepikir. Mengapa? Kalau kita lihat di pasal 4 itu ada perselisihan kecil ya antara 2 orang bisa menjadi besar dan merusak persatuan jemaat. Oleh karena itu Paulus memohon agar jemaat Filipi sehati sepikir dalam satu kasih. Kita mengasihi Kristus yang sama, satu jiwa karena iman Kristus yang sama, satu tujuan hidup Kristus yang sama. Jadi sehati dan sepikir itu dijalankan dengan baik berdasarkan ada nasihat
ada penghiburan, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan, menjadi jemaat yang sehat. Nah, yang paling terpenting yang sini kita mau lakukan dan kita pikirkan, di dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Setiap orang pelayan Tuhan siapapun, dia datang ke gereja pasti punya motivasinya. Motivasinya berbagai macam yang kita tidak tahu, yang dia tahu sendiri. Nah, motivasi inilah yang harusnya diluruskan di dalam visi dan misi, di dalam kesatuan kita. Kalau motivasinya itu dibangun dengan baik, maka akan terbentur satu dengan lainnya, maka akan terjadi perpecahan, keributan satu dengan yang lain. Ya, salah satu contoh aja, misalnya hamba-hamba Tuhan yang punya komitmen yang serius. Nanti kapan kita ngomong sama Pak, saya udah ngomong sama Jamie, nanti sama Pak Wanto, nanti kesemuanya kita bicarakan supaya ada komitmen bersama. Serius. Ini hamba Tuhan, pemimpin pujian, serius. Jadi nggak main-main. Sudah dijadwal khotbah ini hari, minggu depan tidak datang. Seriusnya Anda untuk melayani di sini, membangun di sini gereja ini. Kalau serius, ya begitu lakukan. Ya, kemarin tadi pagi saya ngomong sama gembala di GB Home. Saya dulu sudah berapa kali, udah 3 bulan janji gembala itu mau kasih saya setiap bulan khotbah. Ternyata 3 bulan sudah belum dijadwal. Saya tanya, kenapa Pak? Saya mau tahu dong. Dia bilang, dirubah sistemnya sama dia. Jadi gembala pembina khotbah 1 kali, gembala jemaat 2 kali, terus hamba Tuhan dari luar 1 kali, dari dalam baru yang minggu kelima. Wah, saya bilang, Pak, nggak fair kayak begitu. Jadi tidak merangkul. Ya, bayangkan 5 minggu, setahun ada berapa kali dari minggu kelima. Padahal kalau bagusnya adalah minggu keempat dari hamba Tuhan dari dalam, minggu kelima dari luar. Kenapa dia buat begitu? Karena pelayannya hamba Tuhannya yang sudah diangkat jadi pendeta pembantu gak sering datang. Khotbah datang, besoknya gak datang. Mau dilihat komitmennya, keseriusannya. Demikian pun kita di sini. Kalau kita tidak punya komitmen bersama-sama membangun gereja ini, sekata kita bangun gereja ini, kita mementingkan diri sendiri, ego kita sendiri, gak jalan, saudara. Jadi dipentingkanlah itu, hilangkanlah kepentingan sendiri kita, kita membangun, karena inilah yang merusak persatuan gereja. Ya, saya di gereja GKI Cawang itu dibikin sama gembalanya, bikin ada bulan keluarga, ada yang main karaoke, ada yang main pingpong, ada yang semacam macam. Untuk satu, tidak ada memikirkan diri sendiri, sampai gembalanya itu meninggal, saudara. Ternyata nggak jadi juga, nggak jadi gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ya, jadi di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang
memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Setiap pelayan dan jemaat Tuhan juga pun kita belajar yuk bersama-sama. Apa yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kita. Minta dukungan doa, kita doakan sama-sama. Supaya kita boleh menjadi jemaat yang semakin baik satu dengan yang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Yang lebih ditonjolkan adalah kebersamaan kita itu masing-masing. Walaupun kecil seperti ini, kita satu, solid, sama. Apa Tuhan tidak berkati? Apa Tuhan tidak peduli dengan persoalan kita? Pasti Tuhan peduli. Ya, jadi kita membangun kehidupan kita. Di sanalah kita mengembangkan hal-hal yang baik itu kita lakukan, jalankan. Dengan kita menempatkan buah-buah Roh Kudus itu dalam kehidupan kita berjemaat, sehingga jemaat menjadi di gereja itu menjadi tempat yang bertumbuh, yang mempraktekkan saling menolong, saling meneguhkan. Ya. Yang kedua, kehidupan jemaat yang berpusat kepada Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ini panjang sekali ya saudara. Nah, kehidupan jemaat yang berpusat kepada Kristus menaruh pikiran seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus." Mengapa jemaat hidupnya harus berpusat kepada Kristus dan harus menaruh pikirannya kepada Kristus? Karena sebelum kita percaya kepada Kristus, pikiran kita ini seperti setan, saudara. Seenaknya, maunya sendiri. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, pikiran kita sudah dibaharui. Bukan lagi pikiran dunia, tapi pikiran yang menaruh pikiran Kristus itu dalam kehidupan kita. Makanya kita harus menaruh pikiran kita ini kepada Kristus. Jadi jemaat itu harus memperhatikan sendiri secara pribadi, ya. Dan perubahan itu harus terus menerus dalam kehidupan kita berjemaat. Pikiran kita itu kita kenakan kepada Kristus, ya. Dan tadi saya katakan kita harus berubah. Yang dulu seperti setan, sekarang kita berubah kepada pikiran kepada Kristus. Tidak egosentris, ya. Tidak memiliki perasaan orang lain, ya. Jangan sampai terjadi. Jadi jemaat yang tidak egosentris, memikirkan orang lain, menaruh perhatian di dalam kehidupan kita, ya. Kita bangun kehidupan kita itu dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang pastinya dalam sikap, perkataan, dan perbuatan yang selalu diterangi oleh firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jadi kita belajar untuk menaruh pikiran kita seperti Kristus. Apa yang Kristus lakukan dalam kehidupannya waktu hidupnya, itu pun kita kenakan dalam kehidupan kita, ya. Satu dengan yang lainnya. Kalau kita bangun, kita lakukan itu di dalam kehidupan berjemaat kita, orang lain melihat, aduh luar biasa, ya. Makanya saudara, supaya orang lain bisa melihat dan tertarik dalam jemaat kita secara pribadi, ya, kita rindukan itu. Kehidupan jemaat yang berpusat kepada Kristus harus juga memiliki perasaan seperti Kristus. Nah, Filipi 2 ayat 5 dikatakan, "Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus." Saudara pernah menangis? Saudara pernah diejek?
Saudara pernah disinggung? Saudara pernah mendapat perlakuan yang jahat? Mungkin dari teman-teman saudara, dari orang sekitar saudara. Tahu nggak saudara, Yesus pun menangis. Yesus pernah mencucurkan air matanya waktu dia hidup menjadi manusia. Lebih baik menangis daripada mencaci maki. Lebih baik daripada menghina dan merendahkan orang lain. Yesus menangis karena apa? Kita melihat di dalam Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis di depan kubur Lazarus. Mengapa Yesus menangis di depan kubur Lazarus? Mungkin mengira bahwa Yesus menangis karena Lazarus. Sebentar lagi Lazarus akan dibangkitkan oleh Yesus. Justru Yesus menangis kepada orang-orang Israel yang bebal dan bodoh, tidak cepat menangkap apa yang diajarkan. Jadi Yesus menangis karena kebebalan orang-orang Israel yang tidak mau bertobat. Ya, apakah kita pernah berpikir, kita pernah merenungkan di dalam kehidupan kita? Sudah dikasih tahu berapa kali, kita tidak mau dengar, kita tidak mau mengerti, kita tidak mau memahami. Kita menjadi orang yang bebal sekali. Jangan sampai seperti itu. Tuhan tegur, Tuhan kasih tahu, kita sadar, kita cepat bertobat, dan kita memperbaiki diri kita secara pribadi. Makanya waktu saya dengar di YouTube itu, ada seorang hamba Tuhan yang sudah ditegur Tuhan, suruh bertobat. Dia bertobat, ya, baru dia sadar untuk dia bertobat. Dan seperti saya alami waktu itu pelayanan sama-sama. Saudara ngeri banget, saudara. Kalau saudara lihat kejadian di tempat itu waktu lalu, waktu saya pelayanan di situ, itu hanya gara-gara salah paham satu. Itu udah kayak orang bebal banget, udah kayak orang dunia. Berantem kalau perlu tonjok-tonjokan, pada pisau tusuk-tusukan gitu. Itu sebelum ibadah mulai. Bukan hanya jemaatnya tapi hamba Tuhannya juga. Dia sih ngaku dia dulu dia pernah dari latar belakang preman. Ribut saudara, main tunjuk-tunjuk begitu, sama koordinator ibadah. Lalu duduk kata koordinator ibadah, kalau dia tidak terus menahan, tidak sadar, terus begitu, ada pisau dia tusuk pada. Gila saudara, sampai seperti itu. Kadang sudah dengar firman Tuhan, sudah melihat firman Tuhan, diajar firman Tuhan, kok nggak ngeh gitu. Itu nggak terjadi. Tuhan ingatkan sama dia, Tuhan bicara sama dia, dia pulang. Panas hati saudara. Janganlah sampai kita seperti orang-orang seperti itu. Sudah dinasihati oleh firman Tuhan, dikasih tahu oleh firman Tuhan, begitu rupa tidak berubah. Masih aja seperti itu, ngeyel seperti itu. Oh, gimana menjadi orang yang diberkati? Gimana mau dipakai Tuhan? Ya, jangan sampai kita seperti ini. Ini Tuhan pun menangis melihat orang-orang seperti itu, orang-orang sering bebal. Tuhan pun nangis melihat kita yang sudah dengar firman, dikasih tahu firman Tuhan. Tuhan Yesus tegur, Tuhan Yesus kasih tahu, Tuhan kasih ingatkan, tetap aja begitu. Pelan Tuhan mungkin ingatkan, dijewer gitu, dijewer ini masih belum sadar, disentil, nggak sadar juga, ditegur keras, nggak sadar juga. Mau jadi apa saudara? Ya, kalau seperti itu. Jadi janganlah seperti itu. Makanya
Di sini kita perlu menangis jika ada saudara-saudara kita seperti itu yang mempunyai sikap yang bebal, dikasih tahu tetap mazang ngeyel ya. Yang kedua, Yesus menangis di atas bukit ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangis. Lukas 19 ayat 41. Ya. Yesus menangis melihat kota Yerusalem akan menjadi gersang, dan karena orang-orang Israel di kota itu tidak mau kembali bertobat. Saudara, kadang-kadang saya berdoa menangis melihat keadaan yang ada di sekitar kita yang notabene, waduh, rusak banget, parah banget. Apakah kita pernah tersentuh hati kita menangis, apalagi melihat saudara-saudara kita yang sudah ada tidak sadar kembali, mau bertobat kembali? Apakah kita menitikkan air mata kita nangis? Kita berdoa untuk hal ini supaya mereka bisa kembali sadar dan bertobat. Ya, ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama, kita kumpulkan bersama-sama, bahwa kita pun belajar untuk kita berdoa juga bagi setiap kita. Syukurlah kalau yang ada di sini kita sadar. Syukurlah kalau di sini kita datang ibadah, kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang semakin setia ibadah kepada Tuhan. Waktunya ibadah, ya ibadah kepada Tuhan. Ya. Sadar bahwa kita harus berjaga-jaga senantiasa. Kita harus datang ibadah kita kepada Tuhan. Waktunya kita memberikan waktu kita. Ya. Kayak kemarin waktu itu ada di tempat kontrakan saya, dia bilang aku ini si Kristen, ternyata bukan. Ya. Saya bilang jangan cari duit dulu, cari Tuhan juga. Duit ini habis nantinya. Kalau cari Tuhan nggak akan habis. Jadi di sini kita yang ada di sini, janganlah sampai kita tidak sadar, ya. Waktunya ini kita lihat keadaan dunia seperti sekarang ini, jangan sampai kita lupa untuk bertobat, lupa untuk kita kembali, lupa kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, kalau saya seperti ini, ibadah seperti ini, kalau mereka sungguh-sungguh datang dengan sukacita dalam ibadah kita, dalam pujian penyembah, itu luar biasa, saudara. Ya. Yang ketiga, Yesus menangis melihat manusia yang berdosa yang binasa. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari dosa, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Begitu cintanya mendalam di tengah hamparan pengabdiannya secara murni sampai titik salib Kalvari, tetesan air mata ini mengembalikan manusia yang bertobat, yang akan binasa. Saudara, saya sampai sekarang ini masih kepingin sekali untuk bisa terus doa sampai masuk kepada saudara saya yang saya katakan itu. Dulu istrinya kelakuannya luar biasa. Akhirnya dia bilang, katanya minta maaf. Kalau dia mau ke dokter, dia minta maaf, Tuhan ampuni saya sudah melakukan ini. Saya menangis sekali, saudara, pengen sekali ketemu supaya saya bisa melayani. Syukur-syukur dia dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, ya, secara pribadi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apakah kita terbeban kepada teman-teman kita, saudara kita, manusia yang akhirnya binasa karena dosanya?
Kita yang sudah diselamatkan, kita rindu juga supaya manusia itu boleh diselamatkan dalam kehidupannya secara pribadi. Jadi saudara yang kasih Kristus, biarlah kita belajar untuk menjadi jemaat yang punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yang Kristus juga sudah melakukannya itu sampai mati di kayu salib, dengan perasaannya, dengan begitu rupa, dengan pikirannya dia curahkan untuk setiap manusia yang berdosa. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jadi jemaat yang sehat adalah kehidupan jemaat yang harmonis. Tadi saya katakan harus memiliki sifat-sifat dasar dalam Kristus, memiliki sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Juga jemaat yang sehat adalah kehidupan jemaat yang berpusat kepada Kristus, pikirannya seperti Kristus dan perasaannya seperti Kristus. Biarlah kita belajar pada hari ini, kita ingin membangun kehidupan jemaat yang sehat di dalam kehidupan jemaat yang kita bangun ini. Kita bersama-sama kita melakukannya dengan sungguh-sungguh bersama dengan gembala kita, yaitu kita memiliki sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu yang ada kita kenakan bersama-sama dalam kehidupan jemaat kita. Dan kita bangun, yang pastinya kita bangun untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Kita angkat pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita kembali merasakan kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran
supaya kami bisa memiliki jemaat yang sehat di dalamnya. Ada sehati, sepikir, satu hati, satu tujuan di dalamnya kita bangun Tuhan. Dan jemaat yang mempunyai pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Biarlah Tuhan gereja yang kami bangun ini, kami bersama-sama memiliki sehati sepikir, berkomitmen bersama-sama dengan tidak mencari kepentingan sendiri, tapi kepentingan bersama itu yang kami harus bangun. Kami menghilangkan ego kami masing-masing, tapi kami menggantungkan diri bersama-sama untuk memikul dalam segala persoalan pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk gereja kami yang dipimpin oleh Pak Wanto. Biarlah Pak Wanto sebagai gembala mampu untuk bisa membangun jemaat ini ke depannya menjadi jauh lebih baik. Sehingga kami di bawah kepemimpinannya bersama-sama memiliki satu hati, satu jiwa, satu tujuan untuk mengembangkan bersama di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan.